Dan jika baunya sudah mulai hilang, itu tandanya penunggu tersebut sudah ada di belakang kalian atau di sekitar kalian. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di cerita kali ini saya akan membahas tentang kisah horor atau cerita mitos yang ada di kampus-kampus Jogja. Jogja ini sangat banyak sekali kampus-kampus tua yang masih bertahan. Banyaknya kampus ini pantaslah kalau Jogja disebut sebagai kota pelajar. Banyaknya kampus ini nggak luput dengan cerita-cerita horor yang ada di kampus-kampus Jogja. Oke, langsung saja kita ke cerita horor kampus-kampus yang ada di Jogja. Yang pertama yaitu UGM. Di UGM banyak sekali cerita-cerita mitos atau horor yang berkembang. Banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di UGM. Mitos yang pertama yaitu Mbak Rohana si penunggu jembatan. Mitos ini menjadi salah satu mitos yang terkenal di UGM. Mbak Rohana ini sering menampakkan dirinya di jembatan penghubung Fakultas Pertanian ke Fakultas Kedokteran Hewan. Kisah dari Mbak Rohana ini konon katanya ia bunuh diri di jembatan tersebut. Alasan ia bunuh diri lantaran ia tak kunjung selesai menyelesaikan skripsinya. Saat menampakkan dirinya, Mbak Rohana ini terlihat seperti wanita berkerudung sedang berjalan di jembatan. Tak lama kemudian ia melompat dari jembatan tersebut. Jika kalian melewati jembatan tersebut saat malam hari dan melihat wanita berkerudung jalan di jembatan tersebut, bisa jadi ia adalah Mbak Rohana. Itu tadi mitos dari Mbak Rohana. Mitos kedua yaitu Mbak Yayu, mahasiswa abadi. Mbak Yayu ini sering menampakkan dirinya di Fakultas Ekonomi UGM. Kisah pilu Mbak Yayu ini tidak jauh dari kisah Mbak Rohana. Saat menjelang semester akhir, Mbak Yayu mengajukan skripsinya ke dosennya. Namun, proposal skripsi Mbak Yayu ini ditolak oleh dosen-dosennya. Hal tersebut membuat Mbak Yayu hilang akal. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Ia terjun dari gedung Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Berdasarkan kisah itu, Mbak Yayu kini menjadi mahasiswa abadi di UGM. Jika kalian main ke Fakultas Ekonomi Bisnis UGM dan bertemu dengan wanita berpakaian jadul, bisa jadi ia adalah sosok Mbak Yayu. Karena yang membedakan ia dengan mahasiswa lainnya yaitu dengan pakaiannya yang jadul dan sikap diamnya. Ia juga sebagai penunggu Fakultas Ekonomi Bisnis loh. Itu kisah dari Mbak Yayu. Kita lanjut ke mitos selanjutnya. Mitos yang ketiga yaitu sosok menir Belanda di gedung pusat UGM. Sosok pria Belanda ini muncul di saat para mahasiswa sedang berkumpul di gedung pusat UGM. Tiba-tiba pria ini ikut bercengkrama dengan mahasiswa yang ada di situ. Saat mengobrol, pena dari salah satu mahasiswa terjatuh. Dan saat mengambil pena tersebut, ia melihat pria Belanda ini melayang. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ia memberitahu kepada teman-temannya melalui SMS. Ia memberitahukan kepada teman-temannya bahwa pria Belanda tersebut bukan manusia alias setan. Seketika mereka langsung pulang dan berpamitan kepada pria tersebut. Saat dipamiti oleh mahasiswa-mahasiswa, pria ini menjawab, "Kalian sudah malam, apa sudah tahu?" Seketika mahasiswa tersebut langsung lari. Itu tadi cerita menir Belanda yang ada di gedung pusat UGM. Kita lanjut ke mitos selanjutnya. Mitos yang keempat yaitu bundaran teknik UGM. Di bundaran ini kalian gak boleh menyanyikan lagu Gugur Bunga. Konon jika tetap menyanyikan lagu Gugur Bunga saat malam hari, kamu akan didatangi oleh penunggu kawasan tersebut. Ia menampakkan wajahnya sangat seram. Tanda-tanda sosok ini datang dengan terciumnya bau yang sangat wangi. Jika tercium bau yang sangat pekat, itu tandanya penunggu kawasan tersebut berada agak jauh dari kalian. Dan jika baunya sudah mulai hilang, itu tandanya penunggu tersebut sudah ada di belakang kalian atau di sekitar kalian. Itu tadi beberapa mitos yang ada di UGM. Kita lanjut ke kampus selanjutnya. Kampus yang penuh mitos selanjutnya yaitu UNY. Hantu yang sangat terkenal di UNY ini yaitu hantu Siska. Hantu Siska ini sering menunjukkan dirinya di SC UNY. Pernah ada kejadian saat itu mahasiswa-mahasiswa UNY mengembalikan alat di gedung SC ini. Setelah semua alat-alat dimasukkan dan dikembalikan, para mahasiswa ini hendak mengunci pintu ruangan SC. Saat hendak dikunci pintu SC, tiba-tiba muncul sosok wanita dari kaca jendela gedung
SC. Dia tanpa memanggil-manggil meminta mahasiswa untuk mendekat. Setelah dibukakan pintu, seketika wanita itu hilang lur. Konon katanya hantu Siska ini adalah penunggu gedung SC UNY. Ada kejadian lagi di UNJ tapi ini beda tempatnya. Kisah horor ini terjadi di depan ETSA yang sekarang menjadi ruang kuliah Fakultas Ekonomi. Lokasi ini dulunya terlihat angker karena banyaknya pohon-pohon besar yang konon katanya menjadi tempat favorit makhluk halus untuk bergelantungan. Penunggu tempat ini dikenal sebagai Mbak Nur. Biasanya Mbak Nur berada di ruang kuliah ataupun di kamar mandi. Menurut beberapa mahasiswa yang pernah melihat Mbak Nur, ia sering bermain ayunan di depan ETSA. Nah, itu tadi cerita mitos yang ada di UNY. Lanjut ke kampus yang terakhir. Kampus yang terakhir yaitu Hantu Fitri Fakultas Hukum UII. Salah satu tempat horor yang ada di Fakultas Hukum UII ini ada di ruang CLDS Fakultas Hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum sering dikejutkan dengan sosok wanita yang cantik tapi tidak memiliki kaki. Wanita cantik tersebut terkenal dengan sebutan Mbak Fitri. Mbak Fitri ini sering menampakkan dirinya di ruang CLDS sehabis maghrib lur. Jika kamu memasuki ruangan CLDS sehabis maghrib atau malam hari, dapat dipastikan kamu akan bertemu dengan hantu Fitri ini lur. Oke, itu tadi cerita tentang mitos-mitos yang ada di kampus Jogja. Mungkin masih banyak lagi hantu-hantu yang ada di kampus-kampus Jogja lur. Oke, itu tadi video dari saya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like channel Mas Pur. Oke, sekian dari saya. Salam slurku.